Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul The Room 2019. Film ini mengisahkan sepasang suami istri muda yang akan memulai kehidupan barunya di rumah baru mereka. Namun mereka tidak mengetahui fakta sesungguhnya tentang riwayat rumah tersebut. Nah, apakah yang akan terjadi kepada nasib mereka? Apakah rumah itu angker dan berhantu? Atau ada zombie yang berkeliaran di sekitar rumah tersebut? Jika kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang bernama Matt and Kate. Mereka adalah sepasang suami istri muda yang tinggal di kota New York. Namun karena mereka ingin hidup lebih sehat dan otentik, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari tempat tinggal sebelumnya ke tempat yang lebih terpencil. Di tempat terpencil itu, mereka membeli rumah yang cukup bagus dan nyaman untuk dihuni. Setibanya di rumah baru, dengan segera mereka merapikan barang-barang dan sedikit merenovasi rumah agar terlihat lebih rapih. Saat bersih-bersih, Matt menemukan benda aneh. Berpikir itu benda yang tidak berguna, Matt membuangnya. Di lain sisi, Kate yang hendak memindahkan barang, dirinya melihat seekor burung yang terlihat sudah mati. Segera Kate keluar rumah dan membuangnya. Di saat yang bersamaan, dirinya dikagetkan oleh Matt yang tengah membuang barang-barang tak terpakai keluar rumah. Kate yang kaget teralihkan pandangannya untuk beberapa saat. Di saat itu juga, burung itu telah menghilang. Kate yang kebingungan hanya menganggap bahwa burung itu telah hidup dan terbang kembali. Kondisi rumah yang sudah setengah rapi, ada sesuatu hal yang menarik perhatian Matt, yaitu terdapat robekan kecil pada wallpaper dindingnya. Matt yang penasaran mencoba mendekat dan merobeknya, alhasil terlihat sebuah pintu baja yang besar. Untuk membukanya, pintu baja itu memerlukan kunci. Dari bentuk lubang kunci baja itu, Matt mengingat bahwa ketika sedang bersih-bersih, ia telah menemukan benda aneh lalu ia buang. Menyadari benda itu adalah kuncinya, ia pun bergegas pergi untuk mengambilnya kembali. Matt mengajak Kate untuk membuka pintu baja itu bersama. Terlihat hanya sebuah ruangan kosong dan gelap. Di saat yang bersamaan, lampu di sekitar tiba-tiba mati dan menyala. Matt hanya menganggap ruangan itu hanya ruangan biasa, dan setelah melihat lampu yang redup, Matt juga menganggap bahwa rumahnya hanya kekurangan listrik. Lantas Matt segera menghubungi tukang listrik untuk datang mengeceknya. Keesokan harinya, tukang listrik yang sudah datang, Matt kemudian langsung mengantarkannya ke basement. Di basement itu ternyata banyak sekali kabel-kabel yang kusut dan menjalar. Tukang listrik yang melihat hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa baru pertama kali melihat hal seperti ini. Setelah mengecek, ternyata tidak terjadi apa-apa. Sebelum pergi, tukang listrik itu mengatakan sesuatu yang membuat Matt kaget mendengarnya. Bahwa sebelum Matt membeli rumah yang sekarang ditempatinya, pemilik rumah itu sebelumnya telah tewas dibunuh. Kejadian ini sudah lama sekali. Tukang listrik itu tidak percaya bahwa rumah ini bisa terjual. Tukang listrik itu berkata, jika dirinya menjadi Matt, ia akan segera pergi meninggalkan rumah itu. Matt yang tidak tahu apa-apa tentang riwayat rumah barunya, dengan penasaran Matt mencari tahu informasi tentang peristiwa pembunuhan yang telah terjadi di rumahnya. Setelah mendapatkan informasi, Matt mengetahui bahwa korban pembunuhan itu adalah sepasang suami istri. Mereka telah tewas dibunuh di rumahnya oleh seseorang bernama John Doe. Setelah mengetahui fakta tentang rumahnya, Matt selalu memikirkan hal tersebut. Pada akhirnya, ia menenangkan diri di ruangan aneh tersebut dan meminum minuman beralkohol. Di tempat itu karena minuman telah habis, dengan nada bicara orang abok, ia berharap bisa meminum satu botol lagi. Tanpa diduga, seketika lampu mati sesaat dan tiba-tiba apa yang diinginkan Matt terkabul. Dari sinilah kehidupan Matt dan Kate akan berubah. Di pagi hari setelah mengetahui bahwa ruangan itu bisa mengabulkan keinginan, Matt memberitahu Kate fakta tentang ruangan itu. Awalnya Kate tidak percaya dan menganggap Matt hanya terpengaruh alkohol, tapi setelah dirinya diyakinkan Matt dan mencoba meminta uang dalam jumlah banyak, alhasil setelah lampu ruangan itu mati sesaat, keinginan Kate terkabul. Setelah kejadian itu, mereka berdua setiap hari hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Mereka berdua berpikir bahwa semua kesenangan yang telah mereka inginkan sudah didapatkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti bekerja.
Mereka yang terus bersenang-senang dan ruangan itu terus mengabulkan. Hal itu membuat mereka melupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan, sehingga rumah mereka menjadi berantakan dan tak terurus. Pada suatu hari, Kate menyadari bahwa tidak ada yang mereka inginkan memiliki nilai yang nyata, seperti senang karena seseorang atau senang memiliki seorang anak. Info sedikit, selama pernikahan mereka, Kate sudah 2 kali mengalami keguguran, karena hal itu menyebabkan mereka belum memiliki seorang anak. Untuk menghibur, Matt memberi surprise tempat tidur bayi kepada Kate. Matt yang berharap ingin memiliki anak mengajak Kate untuk mencoba lagi. Namun dengan marah, Kate menolaknya. Dirinya merasa trauma dan tidak mau lagi berada di posisi seperti waktu itu lagi. Selang beberapa waktu, setelah percakapan mereka, Matt pergi keluar untuk mencari angin. Namun setelah kembali ke rumah, ia dikagetkan oleh Kate yang sedang bersama seorang bayi di kasur. Tanpa diduga, Kate memilih jalan pintas melalui ruangan ajaib itu untuk memiliki seorang anak. Matt dengan marah mengatakan Kate sudah kehilangan akal sehat bahwa apa yang telah dilakukannya ini adalah hal yang salah. Lantas Matt dengan segera membawa bayi itu ke ruangan ajaib meminta agar ruangan itu mengambilnya kembali. Karena Matt merasa kasihan dan tidak tega, ia mengurungkan kembali niatnya dan memutuskan untuk merawatnya. Suatu hari Matt teringat kembali peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi di rumahnya. Tersangka pembunuhan itu yang bernama John Doe, Matt melihat di koran terdapat kalimat yang dikatakan John Doe adalah ruangan itu membuat melakukannya, dan saat ini John Doe tengah dihukum di rumah sakit jiwa untuk seumur hidup. Mengetahui fakta John Doe dan ruangan ajaib ini memiliki hubungan, Matt memutuskan untuk pergi mencari John Doe. Sebelum pergi, Matt membawa beberapa uang hasil permintaan dari ruangan ajaib untuk kebutuhan di perjalanan nanti. Tiba di rumah sakit, Matt berbicara dengan John Doe. Ia bercerita tentang ruangan itu. John Doe yang sudah mengetahuinya, dirinya hanya memberi peringatan kepada Matt bersama istrinya agar segera cepat meninggalkan rumah itu dan melupakan ruangannya. Namun Matt seperti tidak menganggap penting peringatan dari John Doe. Setelah pertemuan mereka, akhirnya Matt kembali pulang. Di perjalanan pulang, Matt menyempatkan diri untuk mengisi bensin. Namun saat hendak membayar, uang itu telah berubah menjadi abu. Mengetahui kejadian ini, Matt dengan segera pulang ke rumah untuk memastikannya kembali. Sesampainya di rumah, Matt menguji ke beberapa benda. Ia mencoba membuang sebagian uang keluar rumah, lalu Matt mencoba kembali meletakkan lukisan dengan posisi setengah di luar dan di dalam. Alhasil seperti yang Matt duga, bahwa benda-benda yang telah dikabulkan dari ruangan ajaib, jika dibawa keluar rumah, maka benda itu akan mengalami penuaan dengan cepat, lalu berubah menjadi abu. Ketika Matt sudah menyadari hal ini, ia memperingatkan Kate agar tidak membawa bayinya keluar. Namun Kate tidak percaya dan mengabaikan peringatan Matt. Ketika Kate sudah di luar bersama bayinya untuk menghirup udara segar, seketika bayi itu tumbuh menjadi seorang anak kecil. Melihat hal ini, Kate panik dan berteriak memanggil nama Matt. Sebelum anak itu terus tumbuh dengan cepat, Matt membawanya masuk ke dalam rumah. Semenjak kejadian itu, pasangan suami istri ini menjadi berantakan. Kate terus berperan sebagai ibu dan terus merawatnya serta menjaga agar tetap di dalam rumah, lalu memberi nama kepada anak itu bernama Shane. Sementara Matt semenjak dari awal tidak menganggap Shane sebagai anaknya, ia lebih memilih mengabaikan Shane sepenuhnya. Shane mulai bosan lantaran dirinya hanya menghabiskan waktu setiap hari berada di rumah. Kate berbicara kepada Shane alasan ia melarangnya keluar karena banyak bakteri dan kuman. Kate memilih alasan seperti itu ketimbang mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Karena hal itu, Shane secara diam-diam beberapa kali mencoba untuk keluar rumah. Hingga suatu ketika, Shane berhasil mengetahui fakta sesungguhnya tentang ruangan itu. Di balik ruangan, Shane menciptakan tempat bermain seperti di dunia luar. Karena Shane sudah mengetahuinya, sehingga hal ini memicu ketegangan pasangan ini. Karena Shane seorang bocah dan masih polos, ia bisa menginginkan apa saja tanpa dipertimbangkan keinginannya itu terlebih dahulu. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba John Doe menelpon. Ia mengungkapkan kepada Matt bahwa dia adalah seorang anak yang dikabulkan oleh ruangan. Ia mengatakan agar Shane bisa hidup layaknya orang normal. Karena yang meminta Shane adalah Kate, maka Kate harus mati. Itu sebabnya John Doe membunuh kedua orang tuanya. Di saat yang bersamaan, Kate mendengar pembicaraan mereka lewat telepon lain. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang dengan bersedih, ia bergegas pergi untuk bunuh diri demi Shane. Namun di saat upaya menabrakkan mobilnya untuk bunuh diri,
Cat tidak sanggup untuk melakukannya, lantas dirinya memutuskan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Cat bertemu kembali dengan Matt. Saat itu juga mereka langsung melakukan mantap-mantap. Di saat yang bersamaan, Shane tengah mengawasi mereka sedang mantap-mantap di balik pintu. Keesokan paginya, mereka dikagetkan oleh suara bantingan pintu yang keras. Hal yang ditakutkan Cat akhirnya terjadi. Shane telah keluar rumah dan seketika tumbuh menjadi pria dewasa. Meskipun Shane tampaknya sudah dewasa, ia masih memiliki pola pikir seorang anak kecil. Dengan marah, ia mengatakan bahwa Cat berbohong kepadanya tentang segala hal. Dengan pistol, Shane mengancam akan menembak. Dengan hati-hati, Cat menenangkan Shane. Sementara Matt segera dengan cepat mengamankan pistol yang berada di tangan Shane. Namun usaha Matt itu menyebabkan Cat terdorong dan kepalanya membentur piano, sehingga membuat Cat jadi pingsan. Setelah Cat tersadar, Matt mengatakan selama perkelahian dengan Shane untuk berebut pistol, ia telah berhasil membunuh Shane dan menaruh mayatnya di luar rumah. Awalnya Cat mendengar hal tersebut, ia merasa bersedih, namun akhirnya ia menerima kematian Shane itu adalah pilihan yang terbaik. Ketika makan siang, Cat mengungkapkan bahwa ia sudah tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah ini. Mendengar hal itu, Matt tidak setuju, dengan alasan mereka tidak memiliki pekerjaan bahkan uang nyata sekalipun. Setidaknya di rumah ini mereka memiliki ruangan yang memberi mereka segalanya. Setelah makan siang di tengah percakapan mereka, Cat menaruh kecurigaan terhadap Matt karena tingkah lakunya berbeda. Dan ketika Matt mengajak mantap-mantap, Cat menyadari bahwa itu bukanlah suaminya, melainkan itu adalah Shane yang berubah menjadi Matt. Karena bantuan ruangan ajaib, Shane memanipulasi ini semua. Ia menciptakan rumah kedua serta ruangan ajaibnya dan Shane berubah menjadi Matt. Sementara Matt yang asli menyadari Cat hilang. Dengan cepat ia mengetahui perbuatan Shane. Di pelarian Cat, Shane membuat Cat terbentur dan pingsan. Akhirnya Shane berhasil mantap-mantap dengannya. Di saat yang bersamaan, Matt yang asli telah mengetahui keberadaan mereka. Lantas Shane meninggalkan Cat untuk mengatasi Matt. Pada akhirnya mereka bertiga bertemu di satu tempat. Kedua Matt berusaha meyakinkan dirinya bahwa mereka adalah yang asli. Melihat Matt ada dua, Cat merasa kebingungan. Akhirnya Matt yang asli berhasil meyakinkan istrinya. Lalu Cat mendorong Shane jatuh hingga pingsan. Kesempatan itu mereka gunakan untuk kabur, namun tidak sebodoh yang dikira. Shane telah memanipulasi rumah yang membuat mereka kembali ke tempat asal. Shane yang berhasil bangkit kembali dengan cepat menusuk Matt untuk merebut Cat darinya. Namun tanpa diduga-duga mereka telah berhasil memanipulasi balik. Shane telah tertipu. Dengan cepat mereka bergegas pergi ke rumah asli. Tapi Shane berhasil mengejar mereka. Dan akhirnya mereka berhasil juga mengelabui Shane untuk keluar ke dunia nyata. Shane yang panik mencoba untuk masuk kembali. Namun Cat dengan cepat mengunci pintu mencegah Shane untuk masuk ke dalam rumah. Dengan berlinang air mata, Cat menyaksikan putranya bertambah tua dan menjadi abu. Sebulan kemudian, mereka meninggalkan rumah itu dan pindah ke motel terdekat. Matt telah pulang setelah membeli kopi dan mengetuk pintu. Sementara Cat tidaklah mengetahui fakta tes kehamilan yang telah positif. Apakah anak itu milik Matt atau Shane? Setelah itu lampu redup. Cerita pun selesai. Itulah alur cerita dari film The Room. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye.